Oke dok, untuk masalah yang sekarang juga lagi heboh, perceraian antara Desta dengan Natasha Rizky. Sudah cerai? Proses diajukan. baru diajukan proses. Nah, ini kan menurut dokter sendiri pernikahan mereka itu kan usianya terpaut jauh ya dok ya, sekitar 16 tahun. Mereka sama-sama seleb dan sekarang dikaruniai 3 orang anak yang lucu-lucu. Nah, ini menurut dokter nih pernikahan yang baik itu seperti apa sih dok? Jadi kita lihat Ya. istrinya terlalu muda ya. Orang terlalu muda itu biasanya sifatnya juga seperti anak muda, tidak seperti orang dewasa yang lebih dengan toleransi yang cukup banyak. Sekarang kalau orang menikah muda, seperti juga pada anak sampai pada menjadi dewasa, sampai menjadi remaja, sampai jadi dewasa, itu kan keinginan atau pola pikir untuk mencari suami itu akan berbeda. Waktu kecil ingin suami yang begini, begitu remaja ingin yang lain, begitu sudah dewasa lain lagi. Jadi perubahan ini akan otomatis lebih banyak terjadi pada orang yang masih muda. Karena itu mereka belum mencapai umur yang stabil. Kalau sudah tidak stabil, bagaimana kalau dia sudah kurang menyenangi? Karena cita-citanya berubah. Kalau sebelumnya mungkin mencari orang yang ceria, yang menyenangkan, yang cakep, tapi akhirnya mencari yang punya uang, maka otomatis sikapnya pun akan berbeda. Jadi kita kembalikan pada pola pikir dari istrinya, dan demikian juga pola pikir dari suaminya. Suaminya menghadapi seorang yang sudah sangat muda, kemudian menjadi lebih tua, maka bagi dirinya juga mungkin sekali cita-citanya memang dapat yang muda sekali, tapi begitu sudah menjadi lebih tua, ya bisa orang bertahan, bisa juga kecewa, bukan ini yang saya inginkan. Seperti itu. Tapi menurut dokter sendiri, baiknya wanita itu matang untuk menikah di usia berapa dan laki-laki matang untuk menikah di usia berapa? Sebetulnya dua-duanya kira-kira sama pada usia di bawah 22 itu pada umumnya. Tapi kita juga lihat perorangan, kadang-kadang masih remaja sudah cukup dewasa, tapi ini otomatis persentasenya kecil. Lalu terkadang juga sudah cukup dewasa tapi masih bermental atau berkepribadian seperti anak-anak. Jadi kalau sudah kepribadian seperti anak-anak, maka akhirnya otomatis akan berubah. Jadi kita lebih melihat kepribadiannya. Walaupun pada umumnya kalau sudah terlalu muda, ya semudah-mudahnya orang lebih sulit untuk menjadi dewasa pada usia muda itu. Oke. Dan menurut dokter ini, usia perkawinan itu katanya ada masa rentan, ada masa-masa yang sulit gitu dok ya. Itu kira-kira tahun keberapa sih dok? Jadi biasanya setelah beberapa tahun itu terjadi perubahannya, seperti orang itu kalau masih baru sekali kan mereka hot sekali, kemudian akhirnya mulai bosan. Sekarang tinggal bagaimana saling mengerti, karena setelah itu fase itu akan lewat lagi. Kalau bisa bertahan, maka akan lewat dan akan kembali rukun. Walaupun tidak serukun seperti waktu baru sekali, tapi itu tidak bisa kita ulang. Jadi itu yang menyebabkan kenapa orang mengulang dengan orang lain. Nah, kalau seandainya pernikahan itu di usia-usia seperti Desta dan Natasha ini sebenarnya itu rentan terhadap konflik dalam rumah tangga, itu biasanya tuh dari apa dok? Misalkan dari ekonomi atau dari mohon maaf orang ketiga atau dari dua pribadi ini kan beda kata dokter kan tadi, beda kebutuhannya, beda apanya. Kira-kira dok kalau usia-usia segitu tuh bagaimana dok? Jadi biasanya
ekonomi itu lebih terjadi karena kebutuhan anak. Dia kan membutuhkan untuk anaknya perlu susu, anaknya perlu makan, perlu sekolah. Tapi pada usia lebih muda, itu kebutuhan ini belum nyata. Tapi kita kembalikan bahwa secara rata-rata dengan kesulitan ekonomi yang ada sekarang, maka lebih dipikirkan lebih ke arah kebutuhan uang. Banyak sekali orang berpikir ya cocok nggak cocok, asal orangnya sudah kaya ya diterima saja. Itu kan yang banyak terjadi. Oke, yang terakhir nih dok, menurut dokter sebenarnya itu apa sih dok penyebab atau ada kelainankah jika laki-laki menyukai ABG dok? Jadi sebetulnya apakah ini disebut kelainan atau tidak itu bukan sesuai dengan kebiasaan. Oke. Tapi bukan sesuatu yang sifatnya kelainan. Sekarang kita lihat lagi bagaimana dia dibesarkan, karena itu akan menentukan dia senangnya apa. Mungkin ibunya itu seorang yang dengan penuh kasih sayang tapi usianya muda, maka dia cenderung untuk mencari yang muda. Kita belum tahu ada apa dengan latar belakangnya sampai senang dengan yang muda. Tapi kesenangan itu merupakan sesuatu yang ya namanya juga senang. Nantinya mungkin dia tetap bisa senang menyenangi anak muda, mungkin juga dia akhirnya berubah, oh anak muda ya begitu-gitu saja. Karena itu ada yang oh sekarang dengan anak muda, nanti dengan orang yang lebih tua. Dan apa yang dicari dari orang muda itu, apakah betul mencari yang muda atau kebetulan yang dia senangi terjadi pada anak muda. Tapi kalau tiap kali mencari anak muda, yaitu sudah suatu kesenangan tersendiri untuk mencari yang muda. Oke. Dok, ada pesan tidak dok untuk selebriti-selebriti kita ini yang menikah belum cukup umur dan pada akhirnya bucin setelah bucin ada saling membenci dan gampang sekali untuk melakukan perceraian? Dan perlu lingkungan itu sangat menentukan. Lingkungan yang bisa nggak diperbaiki, karena biasanya mereka coba mentolerir temannya nyeleweng ya nggak apa-apa juga, lalu temannya kawin lagi juga tidak menganggap itu sebagai negatif, malah terkadang justru diekspos sebagai suatu kebanggaan, karena di samping mengekspos dia juga akhirnya naik daun karena dia ekspos. Jadi nilai bahwa kawin cerai itu bukan suatu nilai yang negatif bagi mereka, dan ini harus diperbaiki di lingkungan mereka, itu yang paling penting. Kemudian masing-masing harusnya tahu risikonya. Sekarang kan tahu risikonya, tapi membiarkan risiko itu berjalan. Tahu risikonya, oh anaknya bakal bagaimana, tapi membiarkan saja, biarkan saja itu risiko itu berjalan. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.